Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang Ananda Ibu semua. Bertemu kembali dengan Ibu Elvi Sumanti dalam apel OTK Humas dan Keprotokolan. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, materi kita kali ini adalah memahami ruang lingkup keprotokolan. Pada kelas 11 kemarin, kita sudah membahas mengenai humas. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.11, memahami ruang lingkup keprotokolan. Kompetensi dasar 4.11, keterampilan, melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Nah, tujuan pembelajaran kita: 1. Menjelaskan definisi keprotokolan. Yang kedua, menguraikan asas keprotokolan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan keprotokolan. Keempat, mengidentifikasi ruang lingkup keprotokolan. Kelima, mengelompokkan ruang lingkup keprotokolan. Apa itu definisi protokol atau keprotokolan? Protokol adalah kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Keprotokolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisi aturan dan tata cara dalam acara resmi maupun acara kenegaraan. Nah, tujuan keprotokolan itu apa saja? Baiklah, mari kita bahas. Yang pertama adalah memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar acara tersebut berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Tujuan keprotokolan yang kedua, memberikan penghormatan kepada pejabat, tokoh partai, dan atau undangan sesuai dengan kedudukan dalam partai, negara, pemerintahan, dan atau masyarakat. Tujuan yang ketiga, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar partai, negara, atau organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asas-asas keprotokolan. Apa yang pertama? Asas yang pertama adalah azas kebangsaan. Artinya di sini, azas kebangsaan ini harus mencerminkan suatu watak dan sifat bangsa Indonesia dengan tetap menjadi prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas yang kedua adalah azas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya di sini memiliki arti yaitu keprotokolan harus mampu menimbulkan suatu ketertiban di masyarakat dengan adanya suatu kepastian hukum. Azas yang ketiga, azas timbal balik. Artinya balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Kemudian kita melanjutkan ke peran keprotokolan. Apa saja peran keprotokolan dalam suatu acara? Yang pertama adalah menjadi suatu sarana agar suatu acara tersebut berjalan lancar serta aman. Peran keprotokolan yang kedua, sebagai mediator dan koordinasi. Kemudian yang ketiga, penentu keberhasilan suatu acara. Jadi jika acara tersebut tidak ada protokol, belum tentu berhasil sesuai dengan harapan. Kemudian peran keprotokolan yang keempat, yaitu menciptakan acara agar terkesan hikmat, megah, dan agung. Yang kelima, sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Nah, apa fungsi protokol? Jika tadi kita sudah membahas peran protokol, sekarang kita akan membahas fungsinya. Yang pertama, fungsi protokol adalah fungsi perencanaan. Artinya di sini berfungsi untuk mengatur suatu acara atau suatu jalan acara. Fungsi pengorganisasian di sini artinya mengatur secara rinci anggota dan kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. Fungsi penggerak adalah yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong
fungsi pengawasan adalah saat acara berlangsung dapat memberikan rasa aman. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian yaitu bertujuan untuk membentuk suatu sikap kerjasama. Yang terakhir, fungsi protokol adalah fungsi pengambilan keputusan yang berarti di sini bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan. Nah, bagaimana syarat seorang petugas protokol? Atau jika kalian ingin menjadi petugas protokol, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah seorang petugas protokol harus menekuni bidang tugasnya masing-masing. Syarat yang kedua, mampu menjadi petugas pengelola yang efektif. Yang ketiga, mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan. Syarat yang keempat, memahami pentingnya kebersihan dan keindahan. Syarat petugas protokol yang kelima, memahami prinsip-prinsip manajemen. Yang keenam, berpenampilan sopan dan menarik. Dan syarat yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara aktif. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas mengenai ruang lingkup keprotokolan. Ada 5 materi di sini ya, ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis lingkup kegiatan keprotokolan. Ruang lingkup yang kedua, aktivitas lingkup protokol. Yang ketiga, tata cara pengaturan kegiatan protokol. Yang keempat, ketentuan ruang lingkup protokol. Dan yang terakhir, ruang lingkup keprotokolan adalah aturan-aturan dasar mengenai keprotokolan. Kita akan membahas yang pertama yaitu jenis lingkup kegiatan keprotokolan. Di sini ada 2. Yang pertama adalah jenis kegiatan umum atau yang bersifat kenegaraan. Contohnya di sini ada perjanjian naskah kerjasama, serah terima jabatan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jenis kegiatan yang kedua yaitu bersifat perguruan tinggi atau universitas. Contoh kegiatannya misalnya seperti upacara wisuda, disnatalis, promosi doktor, dan lain-lain. Kemudian, nah di sini Ibu akan tampilkan contoh gambar. Ini contoh gambar kenegaraan, acara kenegaraan, dan sini ada contoh perjanjian kerjasama, ada contoh wisuda, kegiatan wisuda. Ruang lingkup keprotokolan yang kedua adalah aktivitas lingkup protokol. Nah, di sini meliputi antara lain kegiatan tata ruang. Untuk kegiatan tata ruang ini ada di dalamnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras ini yaitu terdiri dari misalnya media kursi, meja, dekorasi, permadani, dan lain sebagainya. Perangkat lunak itu terdiri dari tamu, penerima tamu, petugas konsumsi, petugas keamanan, dan lain-lain. Nah, aktivitas lingkup protokol yang kedua yaitu meliputi tata upacara. Tata upacara di sini merupakan suatu tata urutan dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga, tata tempat. Tata tempat ini adalah aturan yang berlaku dalam hal penataan tempat duduk pada para pejabat. Biasanya tempat duduk itu didasarkan pada kedudukan ketatanegaraan. Kemudian yang keempat adalah mengatur tata busana. Tata busana di sini adalah merupakan jenis pakaian yang dikenakan dalam aktivitas protokoler. Kemudian yang kelima yaitu tata warkat. Tata warkat di sini artinya peraturan tentang undangan yang dikirim pada peserta kegiatan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata warkat ini ya. Silakan kamu baca di buku paket. Kemudian yang ketiga, tata cara pengaturan kegiatan protokol. Di sini meliputi ada tata cara yaitu setiap kegiatan atau acara harus dilaksanakan dengan hikmat. Kemudian ada tata krama. Tata krama di sini artinya adalah suatu etika dalam memberikan suatu penghormatan. Dan yang ketiga, aplikasi aturan. Artinya di sini penerapan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang keprotokolan yang harus dilakukan secara baik.
Selanjutnya yang keempat, aktivitas lingkup protokol adalah ketentuan ruang lingkup protokol. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, yang kelima, aktivitas lingkup keprotokolan adalah aturan-aturan dasar keprotokolan. Di sini ada 3 aturan dasar protokol. Yang pertama yaitu aturan dasar protokol 1, di sini mengatur mengenai pengaturan tempat duduk. Yang kedua, mengatur urutan saat naik kendaraan. Pengaturan tempat duduk di sini artinya adalah yang menempati posisi paling depan biasanya adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian ada urutan saat naik turun kendaraan. Kalau naik pesawat, orang yang paling utama adalah orang yang paling terakhir turun paling awal. Nah, begitu juga ada pengaturan kapal laut, mobil, atau kereta. Kalau naik mobil atau kereta, orang yang paling utama naik dan turun terlebih dahulu. Kemudian aturan dasar urutan saat datang dan pulang. Orang yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal. Posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu, berhentilah pada saat posisi pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Kemudian ada aturan dasar protokol yang kedua, yaitu aturan menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan. Di sini berusaha untuk hadir, patuhi peraturan, hadirlah 15 menit sebelum acara, duduklah sesuai nomor, jangan ngobrol saat upacara berlangsung, pastikan bahwa Anda cukup sehat. Kemudian aturan dasar protokol yang ketiga, yaitu diterima pejabat tinggi. Aturan dasar protokol yang ketiga adalah yang pertama, diterima pejabat tinggi. Aturannya, hubungi orang yang berhubungan dan menangani masalah audiensi, kemudian cek lagi waktu dan tempat, persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi, datalah nama masing-masing anggota rombongan, dan yang terakhir adalah susunlah pokok-pokok materi yang akan dibicarakan secara tertulis, lalu tunjukkan pada pejabat yang bersangkutan. Aturan dasar protokol yang ketiga yang bagian 2-nya, yaitu saat audiensi. Aturannya adalah datang setengah jam lebih awal, isi buku tamu, patuhilah peraturan, jangan ribut saat acara sedang berlangsung, dilarang keras merokok, masuklah ke ruangan dengan dipimpin ketua rombongan. Kemudian saat diajak berbicara, ketua yang akan berbicara terlebih dahulu, menutup pembicaraan dengan baik. Kemudian yang ketiga aturannya adalah saat berfoto bersama pejabat. Jika waktu foto tiba, mintalah kesediaan pejabat untuk melakukan foto bersama. Usahakan jangan ada kesan memaksa ya. Aturan yang keempat, seusai audiensi, yaitu ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya audiensi. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Jika ada kesalahan pada PowerPoint dan kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.